Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Latif dengan NIM 2106145. Sini saya ingin menjelaskan tugas 11 teori bahasa otomata mengenai yaitu bagaimana pembentukan CNF dari TBBK yang memiliki rekursif kiri. Nah, untuk soalnya ini diberikan ilustrasi dengan contoh bahasa yang memiliki aturan produksi minimal 5 buah. Langsung saja. Untuk tahapan pertama yaitu tahapan penghilangan rekursif kiri. Langkah-langkah penghilangan rekursif kiri yaitu dengan cara pisahkan aturan produksi yang rekursif kiri dengan yang tidak rekursif kiri. Contoh, aturan produksi yang rekursif kiri. A menghasilkan A alfa 1 atau A alfa 2 atau A alfa 3 sampai A alfa tak terhingga. Kemudian aturan produksi yang bukan rekursif kiri. A menghasilkan beta 1 atau beta 2 atau beta 3 sampai beta tak terhingga. Kemudian tentukan simbol-simbol A alfa 1, A alfa 2, A alfa 3 sampai A alfa tak terhingga dan B1 dan beta 1, beta 2, beta 3 sampai beta tak terhingga. Dari setiap aturan produksi yang memiliki simbol ruas kiri yang sama. Kemudian lakukan penggantian aturan produksi yang rekursif kiri menjadi seperti ini. Yaitu A menghasilkan beta 1P atau beta 2P atau beta 3P sampai beta terhingga P. Kemudian P menghasilkan A alfa 1 atau A alfa 2 atau A alfa 3 sampai A alfa terhingga. Nah, untuk aturannya seperti ini, yaitu yang pertama menentukan CFG yang mengandung aturan produksi rekursif kiri, kemudian aturan produksi yang rekursif kiri, lalu melakukan penggantian, kemudian dari CFG ini juga masuk ke aturan produksi yang tidak rekursif kiri. Nah, kemudian yang terakhir yaitu CFG yang bebas dari aturan produksi yang rekursif kiri. Contohnya, sini yang pertama itu hilangkan rekursif kiri dari aturan produksi sebagai berikut. S menghasilkan S variabel A terminal atau A terminal A variabel C terminal atau C terminal atau epsilon atau himpunan kosong. Kemudian A menghasilkan A variabel B terminal atau B terminal A terminal. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu sini aturan produksi rekursif kirinya yaitu S menghasilkan S variabel A terminal alfa 1 yaitu sama dengan A terminal. Kemudian aturan produksi rekursif kirinya yaitu A menghasilkan A variabel B terminal. A alfa 1-nya yaitu sama dengan B terminal. Kemudian aturan produksi tidak rekursif kiri yaitu S menghasilkan A terminal, AC variabel atau C terminal atau epsilon atau himpunan kosong. Kemudian beta 1-nya itu sama dengan A terminal A variabel C terminal. Beta 2-nya yaitu C terminal, kemudian beta 3-nya yaitu epsilon atau himpunan kosong. Nah, untuk aturan produksi yang tidak rekursif kiri, itu A menghasilkan BA terminal. Kemudian untuk beta 1-nya yaitu BA terminal. Nah, untuk penggantian aturan produksi yang rekursif kiri, yaitu S menghasilkan S variabel A terminal, yang digantikan oleh S menghasilkan A terminal, A variabel C terminal, P1, atau C terminal P1 atau P1. Kemudian untuk P1-nya yaitu menghasilkan A terminal. Kemudian untuk P1-nya juga menghasilkan A P1. Nah, untuk penggantian aturan produksi yang rekursif kiri yaitu A menghasilkan A variabel B terminal yang digantikan oleh A menghasilkan BA terminal P2. Kemudian untuk P2-nya yaitu B terminal. Dan untuk P2-nya lagi yaitu B terminal P2. Kemudian untuk hasil akhirnya yaitu setelah penghitungan rekursif kirinya itu untuk hasil akhirnya yaitu setelah penghilangan rekursif kirinya yaitu sebagai berikut. S menghasilkan A terminal AC variabel atau C terminal atau H variabel. Kemudian S-nya lagi menghasilkan A terminal A variabel C terminal P1
atau C terminal P1 atau P1. Kemudian A-nya menghasilkan BA terminal, A-nya kembali menghasilkan BA terminal P2, untuk P1-nya menghasilkan A terminal, untuk P1-nya kembali menghasilkan A terminal P1, dan untuk P2-nya itu menghasilkan B terminal, kemudian P2-nya kembali menghasilkan B terminal P2. Kemudian yang kedua yaitu menghilangkan rekursif kiri dari aturan produksi, yaitu S menghasilkan S variabel AB terminal atau A terminal, S variabel C terminal, atau DD terminal, atau FF terminal, atau S variabel BD terminal. Nah, untuk penyelesaiannya itu aturan produksi yang tidak rekursif kiri, yaitu S menghasilkan A variabel S terminal C variabel, atau DD terminal, atau FF terminal. Untuk penghilangan rekursif kirinya itu dari aturan produksi, S menghasilkan S variabel AB terminal, atau A terminal S variabel C terminal, atau DD terminal, atau FF terminal, atau S variabel BD terminal. Untuk rekursif kiri itu S menghasilkan S variabel AB terminal atau S variabel BD terminal. Kemudian untuk alpha satunya itu menghasilkan AB terminal. Kemudian untuk alpha 2-nya itu menghasilkan BD terminal. Itu tidak rekursif kiri. Kemudian yang tidak rekursif kirinya itu S menghasilkan A terminal S variabel C terminal, atau DD terminal, atau FF terminal. Beta satunya menghasilkan A terminal S variabel C terminal, B2-nya, beta 2-nya menghasilkan DD terminal. Kemudian beta yang ketiganya itu menghasilkan FF. Kemudian untuk hasil akhirnya setelah penghilangan rekursif kiri itu S menghasilkan A terminal S variabel C terminal P1, atau DD terminal P1, atau FF terminal P1, A terminal S variabel C terminal, atau DD terminal FF terminal. Kemudian untuk P1-nya yaitu menghasilkan AB terminal atau BD terminal. Nah, kemudian untuk P1-nya yang kembali yaitu AB terminal P1 atau BD terminal P1. Kemudian yang ketiga yaitu menghilangkan rekursif kiri dari aturan produksi, yaitu S menghasilkan S variabel AB terminal atau S variabel B terminal atau C terminal A variabel. Kemudian A menghasilkan A variabel A terminal atau A terminal atau BD terminal. Untuk penyelesaiannya itu aturan produksi yang tidak rekursif kiri, S menghasilkan C terminal A variabel, A menghasilkan A terminal BD terminal. Kemudian penghilangan rekursif kiri dari aturan produksinya yaitu S menghasilkan S variabel AB terminal atau S variabel B terminal atau C terminal A variabel. Kemudian rekursif kirinya S menghasilkan S variabel AB terminal atau S variabel B terminal. Untuk alpha satunya yaitu AB terminal, untuk alpha 2-nya menghasilkan B terminal. Yang tidak rekursif kirinya yaitu S menghasilkan C terminal A variabel, kemudian beta satunya menghasilkan C terminal A variabel, kemudian untuk S-nya itu menghasilkan C terminal A variabel P1 atau C terminal A variabel. Untuk P1-nya itu menghasilkan AB terminal atau B terminal. Kemudian untuk P1-nya itu menghasilkan AB terminal P1 atau B terminal P1. Kemudian penghilangan rekursif kiri dari aturan produksinya yaitu A menghasilkan A terminal A variabel dan A terminal atau A terminal atau BD terminal. Untuk rekursif kirinya A menghasilkan A variabel A terminal. Untuk alpha satunya menghasilkan A terminal. Itu yang tidak rekursif kirinya yaitu A menghasilkan A terminal atau BD terminal. Untuk B1-nya itu menghasilkan A terminal, untuk B2-nya menghasilkan BD terminal. Kemudian untuk A itu menghasilkan A terminal P2 atau BD terminal P2 atau A terminal atau BD terminal. Kemudian untuk P2-nya itu menghasilkan A terminal, untuk P2-nya kembali itu menghasilkan A P2. Nah, untuk hasil akhirnya setelah penghitungan rekursif kirinya itu
S menghasilkan C terminal A variabel P1 atau C terminal A variabel. A-nya menghasilkan A terminal P2 atau BD terminal P2 atau A terminal atau BD terminal. Kemudian P1-nya menghasilkan AB terminal P1 atau B terminal P1 atau AB terminal atau B. Kemudian untuk P2-nya itu menghasilkan A terminal P2 atau A terminal. Mungkin sekian penjelasan materi tugas 11 teori bahasa otomata. Mohon maaf bila mana masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.